Pulau Ternate, ya kan, orang langsung ingat apa, festival Funomova. Festival Funomova. Dari mana Pulau Ternate? Oh, itu festival Funomova yang hebat, luar biasa. Ya. Itu jadi identitas kita. Kemudian juga berguna bagi kita untuk membuat suasana hidup kita itu lebih ceria, lebih bahagia. Ya. Karena dengan festival ini berbagai macam kegiatan kita lakukan. Ya, tadi ritual di dalam, ritual di laut, ada fashion show dari anak-anak kita yang luar biasa. Nanti kita akan saksikan bagaimana membuat kain tenun, ya, luar biasa, karya dari wanita-wanita hebat kain tenun ini. Ya, Pak Direktur, Pak Yori, ya, tadi kita ngobrol-ngobrol. Anda berdua ini kan itu arsitek hebat. Ya, sekarang saya tanya, kalau saya kasih itu alat tenun, langsung bikin kain tenun bisa apa tidak? Tidak bisa, ya. Tapi mama-mama kita jago-jago. Itu, ya, itu suatu bukan cuma karya, tapi suatu kecerdasan, ya, intelektual yang sangat tinggi. Tidak pakai gambar, tidak pakai apa, tapi mereka bisa langsung mengerjakan dengan satu tingkat presisi yang tinggi, warna-warni yang luar biasa. Pokoknya ya hebatlah mama-mama kita ini. Kemudian kita juga memperkuat hubungan sosial, ya, dengan adanya festival ini kita bertemu sehingga hubungan sosial kita semakin kuat, ya. Dan tentu saja UMKM kita juga ini hidup, ya, sehingga semua yang ada di sini, saya harap terutama yang dari luar Pulau Ternate ini semuanya harus belanja di sini apa yang akan dijajakan oleh masyarakat sini. Setuju semua? Intervensi dari Kamis habis acara di Pura, selamat dan naik sukses kapal penyelenggaraan pulang. Ada orang bule tenun ikat Umapura. ngobrol-ngobrol. Sukses selalu, jaya Saya selalu. bilang bagaimana kesan Anda Sampai dengan bertemu alur? kembali di Bikin alur 2026. ini luar biasa, indah, luar biasa. Rupanya sambil ngobrol tuh saya direkam. Kita ngobrol sepanjang perjalanan. Dia bilang saya sudah kemana-mana, tapi ini tempat yang paling indah. Udah, kemarin saya menyelam dengan beberapa orang bule, ya, dan didampingi juga dengan penyelam handal kita, Mansur dan Ibu Clarissa. Di kapal juga sebelum nyelam kita ngobrol-ngobrol. Mereka bilang mereka sudah kemana-mana, tapi alur ini adalah surga yang tersembunyi. Ini dia. Indah, luar biasa. Tepuk tangan untuk pemberian Tuhan bagi kita. Kemudian kita nyelam. Pertama di spot Babilonia namanya, di mana itu, ya? Dekat-dekat sini. Ayo kita lihat. Ya. Menyelam lebih kurang 30 apa lebih di kedalaman 10 sampai 15 meter. Karena saya sudah lama tidak nyelam, jadi saya tidak mau dalam-dalam. Harus dibiasakan kembali. Saya sudah cukup 10 sampai 15. Waduh, indahnya luar biasa. Ya. Saya sudah nyelam di Raja Ampat, sudah nyelam juga di Bunaken, sudah menyelam di Labuan Bajo, ya. Tapi ini memang punya keindahan yang luar biasa di alur ini. Dan itu ada di seputaran kita, ada di seputaran Pulau Ternate, seputaran Pulau Pura, seputaran Pulau Buaya, seputaran Pulau Buaya, ada di situ semua, ya, termasuk di Kepa. Karena itu kita, Oke, lanjut. pertama kita harus berbangga atas karunia Tuhan ini. Yang kedua,
kita harus merawat, menjaga, memelihara titipan Tuhan. Ini titipan Tuhan yang untuk kita jaga, kita pelihara. Jaga kebersihannya. Ya. Jangan buang sampah di laut. Jaga keindahannya. Jangan merusak apa yang ada. Termasuk menggunakan, ya, saya mendengar dari para bule tersebut, ya, mereka bilang, Pak, ini masih ada banyak bom ikan di sini, Pak. Ini 10 tahun lagi kalau tidak dicegah, ini hancur semua karang-karang di sini, ikan-ikan semua mati, menghilang, dan kita cuma nanti waktu selam cuma lihat pasir saja di laut. Oh gitu? Iya Pak, kami sering kalau menyelam, bule itu sudah 4 tahun di sini. Kalau menyelam sering dengar bunyi bom ikan. Nah ini saya titipkan untuk kita semua, ya. Janganlah merusak titipan Tuhan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Itu yang orang bilang keberlanjutan itu. Keberlanjutan. Jangan kita rusak. Kita jaga. Kalau ada yang pakai bom ikan, jangan, tidak boleh. Tidak boleh kita bikin rusak kita punya alam yang begini indah. Kalau tidak, ini anak orang besar, sudah tidak ada lagi dibanggakan, sudah tidak ada lagi para wisata yang masuk ke sini. Ya, kita hidup pun susah cari ikan. Tapi karang-karang yang bagus ini tempat ikan-ikan itu hidup. Mereka berenang di antara celah-celah itu. Kalau yang penyelam-penyelam pasti tahu bagaimana keindahan bawah laut. Ribuan jenis ikan warna-warni dari kecil sampai besar ada semua. Nah, kalau kita pakai bom, hancur semua, ikan mati, ikan lari, dan kita akan susah cari ikan. Nah ini saya titip kepada semua warga di Pulau Ternate ini, dan juga sampaikan kepada saudara yang ada di Pulau Buaya, saudara di Pulau Pura, saudara di Kalawahi, ya, jangan pakai bom ikan. Kalau ada yang pakai, sebelum dia pakai dicegah, dikasih ingat. Kalau dia sudah di tengah laut, pergi tangkap dia, serahkan ke polisi, ya, supaya ini tidak rusak. Ya. Saya sedih kemarin dengar, tapi hari ini saya bersyukur saya punya kesempatan untuk menyampaikan kepada warga masyarakat di Pulau Ternate ini. Ada mama-mama di sini, mama-mama punya suara itu sakti, didengar oleh bapak-bapak dan anak-anak. Ya, bapak-bapak yang ada di sini supaya ini diingat dan dilaksanakan, ya, untuk mengingatkan kepada siapapun juga yang mencari ikan di laut tidak menggunakan bom ikan. Yang berikut adalah keramah tamahan, ya, hospitality orang bilang, friendly. Orang luar yang datang kita sambut dengan senyuman, kita sambut dengan tangan terbuka. Ya. Dia bisa menikmati keindahan laut, keindahan bawah laut, keindahan budaya daripada masyarakat di Pulau Ternate dan pulau-pulau di Kabupaten Alor ini. Yang berikut adalah kejujuran dan ketulusan. Ya. Dulu di Bali, dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an, orang kalau lupa tas di satu desa, satu tempat, itu masyarakat akan ambil itu tas, dia bawa ke Banjar atau bawa ke kantor polisi. Kemudian nanti dorong umumkan, ya, bagi turis, Pak, wisatawan yang lupa tasnya, silakan ambil di sini. Nah, kita juga harus begitu, ya, jujur, tidak boleh kita ya, curang, tidak boleh curang, supaya orang akan terkesan, ya, dia pulang ke negaranya
ke daerahnya, di provinsi lain, di negara lain, dia akan ceritakan Alor itu indah luar biasa, budayanya indah, masyarakatnya ramah, masyarakatnya jujur. Ayo ke sana. Nah, kalau banyak orang yang datang, ini membawa kesejahteraan bagi kita. Ya. Mereka datang, berbelanja, mengeluarkan uang, kita bisa menikmati keuntungan di situ. Ini ya hal-hal yang sangat perlu untuk saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari ya kita jaga tradisi budaya kita,